Pak dosen. Oke, silakan. Siapa moderatornya? Ya, saya moderatornya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data kualitatif. Kelompok 8 terdiri dari Mas Yoga Almatreno Hadi, kemudian saya sebagai moderator Rizky Agung Wahyudi, dan kemudian Mbak Syarifah Nur Baisah BSA. Next, slide-nya di next. Yang pertama, katalog dalam PowerPoint ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian studi dokumen atau konsep dasar. Yang ketiga, proses studi dokumen. Yang keempat, analisis data dokumen. Yang kelima, kelebihan dan keterbatasan. Dan yang terakhir, keenam, kesimpulan. Lanjut, Mbak, slide-nya. Pendahuluan, next. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial atau manusia secara mendalam berdasarkan perspektif subjektif yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada makna, pengalaman, pandangan, perilaku, serta proses yang terjadi dalam kehidupan nyata, bukan pada angka atau perhitungan statistik. Kemudian karakteristik utama dalam penelitian kualitatif ini adalah berfokus pada makna, konteks, dan interpretasi. Contohnya pada analisis budaya kerja di Google. Kemudian ada juga ciri-ciri atau karakteristik penelitian kualitatif yang lain, yaitu bersifat deskriptif atau data yang dihasilkan berupa kata-kata, narasi, gambar, atau dokumen, bukan angka-angka statistik. Kemudian karakteristik dari penelitian kualitatif juga ada dilakukan pada kondisi alamiah atau natural. Jadi penelitian berlangsung di lingkungan yang nyata tanpa ada manipulasi kondisi oleh peneliti. Kemudian tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan teori baru atau memperkaya pemahaman seperti riset tentang UMKM di Bali. Tujuan penelitian kualitatif juga untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan suatu fenomena sosial atau perilaku manusia secara mendalam berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Next. Pentingnya pengumpulan data. Pentingnya pengumpulan data pada penelitian kualitatif yaitu untuk yang pertama untuk memahami konteks penelitian. Contohnya studi kasus Bank Mandiri menunjukkan data historis penting untuk analisis tren pasar. Kemudian ada validasi data primer yaitu contohnya dokumen internal PT Telkom yang menguatkan hasil survei pelanggan atau meningkatkan akurasi. Yang ketiga ada
Pentingnya pengumpulan data untuk mengidentifikasi pola dan tren. Contohnya laporan keuangan Astra Internasional selama 5 tahun terakhir mengungkap pola pertumbuhan yang signifikan. Next. Kemudian berbagai teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama ada observasi partisipatif, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas atau kehidupan kelompok yang diteliti untuk memahami perilaku, interaksi, dan kondisi sosial secara mendalam. Dalam observasi, peneliti tidak hanya mengamati dari luar, tetapi ikut berpartisipasi dalam kegiatan subjek penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih alami dan mendalam. Tujuan dari observasi partisipatif adalah untuk memahami perilaku dan budaya kelompok secara langsung, mendapatkan data yang lebih akurat dan mendalam, kemudian untuk mengetahui makna tindakan dari sudut pandang subjek penelitian. Kemudian wawancara yang mendalam adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung, terarah, dan mendalam antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi, pengalaman, pandangan, serta makna suatu fenomena secara rinci. Wawancara ini dilakukan secara fleksibel sehingga peneliti dapat menggali jawaban lebih luas sesuai respon informan. Tujuan dalam wawancara mendalam ini adalah untuk memahami pengalaman dan pemikiran informan, kemudian menggali makna di balik suatu perilaku atau fenomena, dan yang ketiga untuk mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh melalui observasi saja. Kemudian ada FGD atau Focus Group Discussion, yaitu adalah metode pengumpulan data melalui diskusi kelompok yang terarah yang melibatkan beberapa peserta untuk membahas suatu topik tertentu secara mendalam di bawah arahan seorang moderator. Focus group discussion ini digunakan untuk memperoleh berbagai pandangan, pengalaman, pendapat, dan interaksi antar peserta mengenai suatu fenomena atau masalah penelitian. Kemudian ada analisis konten media. Analisis konten media adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami isi, makna, pesan, dan simbol dalam berbagai media komunikasi secara mendalam. Media yang dianalisis dapat berupa berita, film, media sosial, video, iklan, buku, artikel, maupun dokumen digital lainnya. Metode ini dilakukan untuk melihat isi teks secara langsung, tapi juga menafsirkan makna, konteks, ideologi, dan pesan yang terkandung dalam media tersebut. Lanjut. Next slide. Kemudian bagian yang kemudian definisi studi dokumen. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk memperoleh informasi secara mendalam. Dokumen yang digunakan dapat berupa tulisan, gambar, arsip, rekaman, laporan, buku, jurnal, maupun data digital yang relevan dengan objek penelitian. Ada 4 studi dokumen. Yang pertama, sumber data primer.
Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek atau subjek penelitian di lapangan tanpa perantara. Sumber data primer biasanya diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan atau melalui pengamatan terhadap fenomena yang diteliti. Bentuk data primer antara lain hasil wawancara dengan informan, observasi di lapangan, kemudian diskusi kelompok atau FGD, catatan lapangan penelitian, kemudian dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. Kemudian ada data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui dokumen arsip, buku, jurnal, atau sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan membandingkan data primer agar penelitian lebih akurat dan mendalam. Contohnya data sekunder yaitu ada buku dan literatur ilmiah, kemudian jurnal penelitian, artikel, dan berita, kemudian dokumen resmi atau arsip. Salah satunya publikasi BPS tahun 2023 tentang demografi, artikel jurnal ilmiah Universitas Indonesia. Kemudian tujuan analisis dokumen. Tujuan analisis dokumen dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh informasi, memahami makna, serta memperkuat data penelitian melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dokumen digunakan sebagai sumber data untuk membantu peneliti memahami fenomena secara lebih mendalam dan sebagai pelengkap data hasil wawancara maupun observasi. Yang keempat, keunggulan metode ini adalah akses data masa lalu, contohnya arsip VOC di Belanda dan juga catatan sejarah Majapahit. Next. Tujuan dan manfaat, yaitu untuk memperkaya data penelitian, di mana studi dokumen memperkaya data seperti analisis kebijakan pendidikan di Indonesia tahun 2020. Kemudian menghemat waktu dan biaya, mengurangi kebutuhan survei lapangan, contohnya studi sejarah VOC di Arsip Nasional. Kemudian memvalidasi temuan lain, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan laporan keuangan perusahaan PT Telkom tahun 2023. Next. Jenis-jenis dokumen. Yang pertama ada dokumen primer, yaitu catatan lapangan peneliti, transkrip wawancara, dan rekaman observasi secara langsung. Yang kedua ada dokumen sekunder, yaitu laporan penelitian, artikel jurnal, buku teks, dan publikasi ilmiah lainnya. Yang ketiga ada dokumen tersier, yaitu indeks, abstrak, bibliografi, dan ulasan literatur yang merangkum sumber. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Faiza. Kepada Mbak Faiza dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Proses studi dokumen. Next. Perencanaan dan persiapan. Penentuan tujuan penelitian. Identifikasi fokus studi, misalnya analisis kebijakan pendidikan di Jakarta tahun 2020. Pemilihan jenis dokumen, tentukan dokumen relevan seperti laporan pemerintah, arsip media, atau catatan rapat perusahaan. Kriteria inklusi dan eksklusi, tetapkan batasan dokumen. Contohnya hanya laporan Bank Indonesia periode 2018-2022. Perencanaan pengumpulan data, buat daftar sumber, lokasi arsip nasional, dan jadwal akses dokumen penting. Secara metodologis, tahap awal dari studi dokumen tidak boleh dimulai secara acak, melainkan harus dilandasi oleh perencanaan yang rigid. Fokus utama di sini adalah merumuskan tujuan penelitian yang spesifik dan menentukan jenis dokumen yang relevan dengan kebutuhan kajian.
Kaidah konseptual yang mutlak diterapkan pada fase ini adalah penyusunan kriteria inklusi dan eksklusi, yang mana kriteria inklusi berfungsi sebagai kompas untuk menetapkan batasan dokumen yang layak diambil. Misalnya batasan temporal seperti penentuan rentang tahun dokumen, batasan geografis, atau otoritas lembaga penerbit. Sebaliknya, kriteria eksklusi bertindak sebagai filter untuk mengeliminasi dokumen yang tidak relevan agar fokus penelitian tidak meluas dan bias. Setelah pagar pembatas ini dikunci, langkah operasional selanjutnya adalah memetakan lokasi arsip serta menyusun jadwal akses pengumpulan data yang terstruktur. Next. Uh, Slide selanjutnya. Identifikasi sumber dokumen. Setelah kriteria operasional ditetapkan, proses berikutnya adalah melakukan pemetaan dan kategorisi terhadap sumber-sumber dokumen. Dalam ranah akademik, dokumen tidak dipandang secara tunggal, melainkan dibagi ke dalam hierarki otoritas data yang jelas. Nah, yang pertama itu dokumen primer. Dokumen primer menjadi pilar utama karena merupakan rekam jejak tangan pertama yang bersifat otentik seperti catatan lapangan langsung, transkrip hasil wawancara, atau rekaman mentah suatu peristiwa. Di sini catatan dokumen sekunder, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan buku teks terkait topik. Berfungsi sebagai penopang teoritis yang berfungsi dari interpretasi pihak lain, seperti laporan penelitian yang sudah matang, buku teks, atau artikel ilmiah. Dokumen tersier, seperti contohnya ensiklopedia, bibliografi, dan indeks yang mengarahkan ke sumber lain. Yang mana dokumen tersier ini berperan sebagai instrumen pemandu untuk melacak data. Contoh, kemudian dokumen resmi. Dokumen publik yang diterbitkan oleh institusi formal atau lembaga pemerintah yang memiliki legalitas hukum sah sebagai basis data otentik. Contohnya seperti kebijakan pemerintah, laporan tahunan perusahaan, dan arsip publik. Next. Pengumpulan data dokumen. Identifikasi sumber dokumen, yaitu mengidentifikasi laporan tahunan perusahaan seperti PT Telkom Indonesia, data BPS 2023, atau arsip sejarah Kota Jakarta. Yang kedua, akses dan pengumpulan dokumen. Mengakses dokumen melalui Perpustakaan Nasional, situs web resmi pemerintah, atau arsip digital Universitas Gadjah Mada. Yang ketiga, verifikasi dan validasi dokumen. Memastikan keaslian dokumen. Misalnya laporan keuangan Bank Mandiri yang diaudit atau peraturan daerah DKI Jakarta yang berlaku. Next. Bagian yang keempat yaitu analisis data dokumen. Yaitu next. Teknik analisis data. Yang pertama itu adalah identifikasi tema utama. Setelah dokumen yang valid berhasil dihimpun, proses beralih pada tahap dekonstruksi teks. Pendekatan pertama yang umum digunakan dalam kajian literatur yaitu teks analisis isi. Sebuah metode yang fokus pada pembedahan struktur teks secara objektif, sistematis, dan komunikasi. Yaitu menganalisis 50 dokumen kebijakan, temukan 3 tema dominan. Kedua yaitu kuantifikasi frekuensi kata. Dalam perkembangannya, studi dokumen tidak membatasi diri pada teks tertulis saja, kan tetapi ketika dokumen yang dihadapi berupa representasi visual, gambar, lambang, iklan, atau bentuk logo institusi, maka pisau analisis yang digunakan adalah teknik analisis semiotika. Kemudian analisis konteks naratif, yaitu contohnya meninjau 30 wawancara, pola narasi, konflik teridentifikasi. Next. Teknik analisis semiotika, analisis tanda dan simbol.
Roland Roland Barthes mengkaji iklan Panzani, menemukan makna mitologis pasta Italia. Dekonstruksi narasi visual. Studi iklan Marlboro menunjukkan maskulinitas koboi membentuk citra merek global. Interpretasi kode budaya. Analisis logonik Nike Swoosh melambangkan gerakan kecepatan diakui 90% konsumen. Konteks sosial dan ideologi. Iklan Coca-Cola Hilltop 1971 mempromosikan persatuan global mencapai 100 juta penonton. Next, interpretasi dan verifikasi. Yang pertama yaitu memvalidasi silang sumber, membandingkan laporan tahunan PT Telkom 2022 dengan data BPS akurasi 95%. Yang kedua ada analisis konteks historis. Dokumen arsip VOC abad ke-17 mengungkap perdagangan rempah ada di Maluku. Verifikasi data primer. Wawancara ahli hukum mengkonfirmasi interpretasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Iya, selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Yoga Almaterano Hadi. Kepada Mas Yoga dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kelebihan dan keterbatasan. Next. Kelebihan terbatasan itu ada beberapa. Yang kelebihan itu yang pertama, sumber data yang kaya dan autentik. Maksudnya dokumen seperti laporan, surat, arsip, atau catatan resmi merupakan data yang dibuat secara alami, bukan karena ada penelitian, sehingga lebih objektif dan tidak terpengaruh bias penelitian. Yang kedua itu adalah hemat waktu dan biaya. Tidak perlu melakukan wawancara atau observasi langsung. Data sudah tersedia, tinggal dikumpulkan dan dianalisis. Yang ketiga, dapat menjangkau masa lalu. Studi dokumen memungkinkan penelitian mengakses informasi historis yang tidak bisa diperoleh lewat metode lain. Misalnya, kebijakan lama atau kejadian yang sudah berlalu. Yang keempat, tidak mengganggu objek tidak mengganggu subjek karena tidak melibatkan interaksi langsung dengan orang. Tidak ada risiko mempengaruhi perilaku atau respon partisipan. Next. Lalu ada keterbatasan. Keterbatasannya ada beberapa macam. Yang pertama, akses yang terbatas. Banyaknya dokumen bersifat rahasia. Arsip terkunci atau hanya bisa diakses pihak tertentu, sehingga peneliti sering tidak bisa mendapatkan semua data yang dibutuhkan. Yang kedua, bias dalam pembukaan dokumen. Dokumen dibuat oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Jadi bisa saja mengandung sudut pandang atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi isi. Yang ketiga, tidak lengkap atau tidak konsisten. Dokumen yang hilang atau rusak hanya merekam sebagian kejadian. Ada risiko data yang terlibat tidak mempresentasikan gambaran utuh. Next. Lalu ada etika dalam studi dokumen. Etika dalam studi dokumen itu ada yang pertama itu izin hak akses. Peneliti wajib izin terlebih dahulu sebelum menggunakan dokumen, terutama dokumen yang bersifat pribadi, internal, organisasi, atau milik institusi tertentu. Yang kedua, kerahasiaan dan privasi. Beberapa dokumen mengandung informasi sensitif tentang individu atau kelompok. Peneliti harus menjaga kerahasiaan identitas pihak yang tercantum dalam dokumen, tidak menyebarkan isi dokumen yang bersifat pribadi ke publik, lalu menganonim data jika diperlukan. Yang ketiga itu kejujuran dan integrasi.
integritas. Peneliti tidak boleh memalsukan atau memanipulasi isi dokumen. Yang kedua, lalu mengutip dokumen secara tidak lengkap sehingga maknanya berubah atau menyesatkan. Lalu mengklaim dokumen sebagai miliknya sendiri atau plagiarisme. Next, kesimpulan ya. Next, kesimpulan itu ada 3 poin. Yang pertama, keunggulan studi dokumen. Yang kedua adalah tantangan implementasi. Yang ketiga adalah etika vandilitas data. Next, lalu ada implikasi penelitian. Yang pertama ada peningkatan kualitas data, yang kedua adalah akses informasi sensitif, yang ketiga adalah efisiensi waktu dan biaya, yang keempat adalah pengembangan teori baru. Next, tanya jawab. Studi dokumen, kelebihan utama yaitu efisiensi waktu dan biaya. Contoh, analisis laporan keuangan perusahaan besar seperti Pertamina. Lalu ada studi dokumen tentang umum, keterbatasan akses data. Contoh, dokumen rahasia negara atau arsip pribadi yang tidak dipubliskan. Lalu ada studi dokumen atau etika penelitian, perlindungan privasi dan anonimitas. Contohnya, data pasien rumah sakit atau data pribadi individu. Next, sekian, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Iya, terima kasih atas presentasinya. Kepada teman-teman sekalian, dipersilakan barangkali ada yang ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok kami. Dipersilakan. Silakan teman-teman, barangkali ingin menanyakan terkait materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Silakan teman-teman. Jumat, cakupan Jumat.
Silakan teman-teman, barangkali ada yang ingin berpendapat atau menanyakan pertanyaan. Silakan Pak dosen. Kita serahkan waktunya kepada Pak dosen. Silakan Pak Satori. Ini pada sariawan ini. Iya. Awan. Oh.
Ayo teman-teman, barangkali ingin bertanya atau berpendapat tentang materi kita pada malam hari ini. Aduh, lagi kacau balau. Jangan dewa. Baik, ada pertanyaan dari Mas Fadlan Nuhadi. Izin bertanya, apakah studi dokumen dapat dianggap sebagai sumber data yang objektif, mengingat dokumen dibuat berdasarkan sudut pandang tertentu? Contohnya, peneliti menggunakan laporan sekolah tentang kedisiplinan siswa, tetapi laporan tersebut hanya dibuat oleh pihak guru tanpa melibatkan perspektif siswa. Bagaimana Mas Yoga? Ini langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Yog? Sebentar ya, sebentar. Oke, siap.
Baik, pertanyaan dari Mas Fadlan Nurhadi akan dijawab oleh Mas Yoga Almaterano. Kepada Mas Yoga dipersilakan. Baik, sebentar. Pertanyaannya, Pertanyaannya, apakah studi dokumen dapat dianggap sebagai sumber data yang objektif, mengingat dokumen dibuat berdasarkan sudut pandang tertentu? jawabannya itu dokumen sebentar ya. Jawabannya tidak sepenuhnya objektif. Dokumen yang selalu mencerminkan sudut pandang pembuatannya dalam contoh itu laporannya kedisiplinan dari perseptif guru, sehingga suara siswa tidak terwakili. Solusinya, peneliti harus melengkapi dokumen dengan sumber lain, misalnya wawancara siswa, agar datanya lebih seimbang dan tidak sepihak. Ya, seperti itu. Jawaban dari saya. Apakah ada yang mau dikomentarkan? Silakan teman-teman barangkali ingin menyanggah jawaban dari Mas Yoga ataupun ada pendapat lain terkait dengan pertanyaan dari Mas Fadlan Nurhadi. Ada pertanyaan lagi dari Pak Rohendi dalam studi dokumen. Apakah peneliti benar-benar menemukan fakta atau justru membangun interpretasi atas fakta? Sebentar Pak Rohendi, nanti akan dijawab oleh Mbak Faiza. Izin menjawab pertanyaan dari Pak Rohendi. Apakah peneliti lebih banyak membangun investasi dalam studi dokumen, apakah peneliti benar-benar menemukan fakta atau justru membangun interpretasi atas fakta? Jawabannya Pak, peneliti lebih banyak membangun interpretasi daripada sekadar menemukan fakta. Kenapa bisa begitu? Karena dokumen memang berisi fakta mentah, tanggal, angka kejadian, tapi ketika peneliti membacanya, yang terjadi adalah fakta disaring lewat sudut pandang, teori dan pengalaman si peneliti itu sendiri. Analogi simpelnya, bayangkan ada dua orang membaca laporan yang sama,
tentang tingkat bolos siswa yang tinggi. Guru menafsirkan siswa tidak disiplin. Kemudian jika dipandang dari segi psikologis, menafsirkan bahwasannya siswa mungkin mengalami tekanan mental. Faktanya sama, interpretasinya berbeda. Kesimpulannya, penjelasan fakta ada dalam dokumen, tetapi terbatas interpretasi dibangun oleh peneliti berdasarkan fakta tersebut. Jadi peneliti bukan sekedar menemukan kebenaran, mereka aktif memaknai dan membangun pemahaman dari dokumen tersebut. Barangkali begitu, Pak. Kemudian ada lagi pertanyaan. Apakah dokumen yang viral di media sosial dapat dijadikan sumber data penelitian kualitatif? Mengapa? Misalnya saat kasus pembunuhan Ferdy Sambo viral di TikTok, Twitter, dan Instagram. Banyak peneliti menggunakan unggahan netizen, komentar, thread, Twitter, dan konten berita viral sebagai data untuk meneliti opini publik, pembentukan framing media, dan budaya digital kelompok masyarakat. Menurut kelompok, apakah data seperti itu valid dijadikan sumber penelitian ilmiah? Bagaimana cara memverifikasi keasliannya agar tidak terjebak hoax dan manipulasi algoritma media sosial? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan Mbak Faiza. Di situ untuk pertanyaan kedua dari Pak Rohendi. Jawaban singkatnya, kalau dokumen viral di media sosial itu sangat valid dan sah dijadikan sumber data penelitian kualitatif. Jika kita merujuk pada perkembangan metodologi kualitatif modern, definisi dokumen tidak lagi sebatas kertas arsip di lemari berdebu. Cuitan Twitter, video TikTok, thread, hingga kolom komentar diklasifikasikan sebagai dokumen digital atau digital artifak. Namun ada kaidah akademis yang harus kita pegang erat, yaitu tergantung apa yang sedang kita teliti. Postingan viral tentang kasus Ferdy Sambo itu tidak valid jika kita gunakan untuk mencari fakta hukum. Tetapi data tersebut sangat valid jika rumusan masalah kita adalah meneliti opini publik, framing media, atau budaya digital.
Nah, disinilah dokumen digital berfungsi sebagai sumber data primer atas fenomena sosial tersebut. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Silakan ditutup saja, teman-teman kelompok. Moderator, silakan Mas Rizky Siap. tutup saja. Ditutup saja, Pak. Iya, iya. Terima kasih teman-teman untuk perkuliahan malam ini mungkin dicukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live teman-teman.